Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatim dengan NIM 23080860005 dari kelas PB 4A. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang pencemaran lingkungan dan ekologi global, yaitu ancaman nyata bagi masa depan. Di sini ada latar belakang, yaitu pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tataan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran terbagi menjadi tiga, yaitu pencemaran lingkungan udara, air, dan tanah. Yang pertama ada pencemaran lingkungan udara yang merupakan masalah global yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi secara luas. Pencemaran udara merujuk pada keberadaan campuran bahan pencemar di udara yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara umum. Bahan pencemar ini dapat berupa partikel, gas, dan zat kimia lainnya yang dilepaskan ke atmosfer sebagai hasil dari berbagai aktivitas manusia dan alamiah. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan air. Merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya atau bahan polutan ke dalam sumber air baik sungai, danau, dan perairan lainnya yang dapat menyebabkan perubahan kualitas air dan berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Tercemarnya air bisa disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dan faktor alami. Menurut peraturan pemerintah PP No 22 tahun 2021, pencemaran air adalah kondisi masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air yang terjadi dari kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan tanah. Adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia dan juga karena alami. Selanjutnya ada perubahan iklim dan ekologi global. Perubahan iklim merupakan dampak dari aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan gas rumah kaca di atmosfer sehingga memicu pemanasan global. Akibatnya terjadi berbagai bencana alam seperti cuaca ekstrim, mencairnya kutub es, serta gangguan pada sektor pertanian, ketersediaan air, dan keanekaragaman hayati di bumi. Sedangkan krisis ekologi atau ekologi global merupakan dampak serius dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, punahnya berbagai spesies, serta penurunannya kualitas hidup manusia. Kondisi ini memicu ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan kelestarian ekosistem secara keseluruhannya. Perubahan iklim dan krisis ekologi ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Pemanasan global mempercepat kerusakan ekosistem, sementara kerusakan lingkungan memperparah dampak perubahan iklim. Keduanya merupakan hasil dari pola hidup manusia yang tidak berkelanjutan dan membutuhkan kesadaran kolektif untuk berubah. Upaya pelestarian lingkungan, mengurangi emosi, serta transisi menuju gaya hidup ramah lingkungan menjadi kunci untuk mengatasi tentang globalisasi. Kalau sampai ekologi yaitu ada pencemaran lingkungan, yaitu akumulasi zat berbahaya yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Ada ekologi global, yaitu dampak luas dari aktivitas lokal manusia terhadap skala global, yaitu ada pemanasan global, pencairan es dan kepunahan spesies, serta interaksi organisme dan lingkungan tercemar, yaitu gangguan rantai makanan, migrasi paksa, dan kematian sosial. Media yang digunakan yaitu media PPT ini dapat digunakan secara interaktif dalam kelas menggunakan proyektor atau laptop. Guru dapat membantu siswa ketika kegiatan presentasi dimulai. Setelah dipresentasikan, siswa kemudian disuruh berdiskusi dan menuliskan satu aksi nyata yang bisa mereka lakukan untuk mencegah adanya pencemaran lingkungan yang ada. Selanjutnya, kelebihan media yang digunakan yaitu visual dan interaktif, membantu pemahaman siswa tentang konsep abstrak seperti ekologi global dengan ilustrasi menarik seperti kayak ditontonkan video. Itu bisa menjadi salah satu visual interaksi. Terus fleksibel, dapat dilakukan secara luring maupun daring. Jadi dengan adanya PPT ini itu bisa dilakukan secara fleksibel ya. Terus aktivitas mendorong siswa berpikir kritis, yaitu guru mengasih studi kasus untuk mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.